Halo dan selamat datang. Kami sudah baca catatan yang Anda kirimkan dan jujur ya ini nyentuh banget. Rasanya kami bisa ikut merasakan bebannya. Jadi hari ini kita akan bedah semuanya. Topiknya jelas, rasa kecewa setelah hasil tes kemampuan akademik bulan November dan pertanyaan utamanya, strategi apa lagi yang harus saya lakukan? Sebelum kita lanjut, saya rasa penting buat kita berhenti sebentar di sini. Kalimat-kalimat kayak saya merasa gagal atau hasilnya mengecewakan itu bukan cuma kata-kata ya. Itu beban emosional yang berat. Dan kami mau Anda tahu, perasaan itu 100% valid. Wajar banget. Apalagi setelah semua usaha yang sudah Anda curahkan. Usaha yang nggak main-main loh. Ini yang langsung bikin saya, wah perhatian. Anda nggak cuma belajar, tapi sampai ikut bimbingan belajar di 2 tempat, daring dan luring. Itu level komitmen yang luar biasa. Betul sekali. Dan disitulah letak paradoksnya. Kontras yang menarik banget dari catatan Anda. Di satu sisi, ada hasil yang ya tidak memuaskan. Anda sebut nilai rata-rata di bawah 50. Di sisi lain, ada upaya yang jauh di atas rata-rata. Jadi, ini jelas bukan cerita soal kurang usaha. Sama sekali bukan. Ini cerita tentang energi yang besar banget yang mungkin belum nemu saluran yang paling pas. Tepat. Jadi, misi kita kali ini, anggap aja kita jadi konsultan strategi buat Anda. Kita akan bongkar situasi ini, kita lihat apa yang bisa dipelajari dari hasil tes kemarin, evaluasi lagi pendekatannya, dan yang paling penting, cari tahu apa sih makna sebenarnya dari strategi baru yang Anda butuhkan. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, dari perasaan yang paling dasar itu. Oke. Dalam catatan Anda, ada satu kalimat yang jadi pusatnya. Saya merasa gagal. Ini titik awal yang paling penting, karena emosi inilah yang mendorong semua pertanyaan Anda. Wajar banget sih kalau angka di bawah 50 itu langsung diterjemahkan jadi vonis. Jadi kayak label personal. Tentu saja, di raport sekolah kan gitu. Angka di bawah KKM artinya nggak lulus. Jadi otomatis otak kita langsung nyambungin skor rendah itu dengan kegagalan. Rasanya kayak sayalah yang gagal. Persis. Tapi, ayo kita coba pakai kacamata yang beda buat lihat angka itu. Anggap aja angka itu bukan stempel vonis. Bukan. Anggaplah itu sebuah data. Sebuah umpan balik dari sistem. Data. Ya, data. Angka itu bukan cerminan seluruh potensi atau kecerdasan Anda. Bukan. Itu cuma potret performa Anda, ya, pada hari itu, untuk jenis tes itu, dengan metode belajar yang Anda pakai saat itu. Jadi ini kayak lampu indikator di dashboard mobil ya. Waktu lampu olinya nyala, bukan berarti mobilnya udah jadi rongsokan dan harus dibuang kan? Itu cuma sinyal, ada yang perlu dicek di bagian oli. Mobilnya masih oke, cuma butuh penyesuaian. Analogi yang sempurna. Lampu indikator itu nggak ngejudge Anda sebagai pengemudi yang buruk. Dia cuma kasih info. Skor tes Anda juga gitu. Itu sinyal kalau metode atau strategi yang Anda pakai sekarang mungkin belum sinkron sama tuntutan ujiannya. Kayak atlet lari yang latihannya keras banget tapi catatan waktunya stagnan. Apa dia gagal? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi program latihannya yang perlu diubah. Pola makannya, istirahatnya, atau teknik larinya. Data, mau itu catatan waktu atau skor tes, itu ngasih tahu kita di mana kita harus mulai cari solusinya. Dan ini jadi relevan banget kalau kita ingat lagi usaha Anda yang luar biasa itu, 2 bimbel. Ini bukti kalau mesinnya motivasi dan keinginan berhasilnya itu kuat banget. Tepat sekali. Ini membuktikan dari sisi niat dan komitmen, Anda sudah di level maksimal. Jadi, ini menggeser total fokus masalahnya. Pertanyaannya bukan lagi, apa saya kurang keras usahanya? Jawaban untuk itu udah jelas ya. Luar biasa keras. Pertanyaannya sekarang jadi, semua energi dan waktu yang saya curahkan ini udah tersalurkan dengan cara yang paling efisien dan efektif belum ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan kayaknya buat jawab itu, kita harus lihat langsung ke TKP-nya. Strategi 2 bimbel itu. Jujur ya, di atas kertas kedengarannya hebat kan? Resep pasti berhasil. Tapi kok hasilnya malah nggak sejalan? Ini pertanyaan yang penting banget. Dan mungkin agak nggak nyaman ya buat direnungkan. Waktu jadwal kita padat banget dengan 2 bimbel daring luring. Coba kita pikirkan, apa yang mungkin tanpa sadar dikorbankan? Apa ada cukup waktu buat jeda, cukup waktu buat diam, napas, dan biarin materi yang baru diajarin itu meresap?
Dan yang lebih penting lagi mungkin waktu buat benar-benar ngerjain sesuatu sendiri, bukan cuma nerima. Tepat. Waktu untuk latihan mandiri dan evaluasi diri. Seringkali, kalau kita ikut kelas atau bimbel, kita tuh ada di mode pasif. Kita dengerin guru jelasin, kita nyatet, dan pas dijelasin, semuanya kayaknya masuk akal. Oh, gitu caranya. Tapi, momen pembuktiannya, dan ini yang paling penting, itu pas kita sendirian di kamar. Cuma ada kita dan soal. Bisa nggak kita manggil lagi informasinya? Bisa nggak kita terapin buat mecahin soal yang formatnya beda dikit? Tunggu sebentar. Bukannya inti dari bimbel itu justru untuk dibimbel ya? Kalau ujung-ujungnya disuruh belajar sendiri, buat apa bayar mahal-mahal ikut bimbel? Pertanyaan bagus. Peran bimbel itu idealnya kan pemandu dan pemberi materi. Mereka kasih kita peta dan kompas. Tapi yang harus jalan ngelewatin hutannya ya kita sendiri. Proses jalan itu ya latihan mandiri. Terlalu banyak bimbingan tanpa latihan mandiri, itu kayak kita liatin peta terus-terusan, tapi nggak pernah ngelangkahin kaki. Anda tahu rutenya secara teori, tapi otot kaki Anda nggak pernah dilatih buat tempuh perjalanan itu. Jadi ini kayak ngisi ember, pakai 2 keran yang nyala kenceng banget, tapi ternyata embernya punya banyak lubang kecil. Kita sibuk ngisi, tapi nggak pernah punya waktu buat berhenti sejenak dan nambah lubang-lubangnya. Hasilnya, ya embernya nggak pernah penuh. Analogi yang kuat banget. Hasil tes yang rendah itu mungkin bukan karena Anda kurang materi. Dengan 2 bimbel, materi Anda mungkin lebih dari cukup, bahkan berlebihan. Masalahnya mungkin ada di kurangnya waktu buat mengolah, mempraktekkan, dan yang paling penting, ngidentifikasi di mana letak lubang-lubang spesifik Anda. Tanpa latihan mandiri, Anda nggak akan pernah tahu bagian mana dari ember Anda yang bocor. Anda cuma tahu embernya nggak penuh-penuh. Belum lagi faktor capeknya. Ngatur jadwal 2 bimbel yang beda format, daring dan luring, itu pasti nguras energi fisik dan mental. Saya bisa bayangin, pulang dari bimbel luring, masih harus buka laptop buat bimbel daring. Aduh. Tentu, kelelahan itu musuh utamanya performa kognitif. Kalau kita capek, kemampuan kita buat fokus, nginget, dan mikir analitis itu turun drastis. Jadi, ada kemungkinan besar upaya ekstra dengan 2 bimbel ini malah jadi bumerang. Jadi kontraproduktif karena bikin kelelahan kronis yang justru ngehambat performa pas hari H. Oke, ini benar-benar membuka mata. Kita udah berhasil bingkai ulang gagal jadi datar, dan kita bedah potensi masalah dari strategi lebih banyak lebih baik. Ini membawa kita langsung ke inti permintaan Anda. Anda bertanya, strategi apa lagi yang harus saya lakukan? Dan untuk menjawabnya, ada petunjuk emas di dalam catatan Anda. Anda menulis, padahal saya berharap nilai saya akan memuaskan untuk saya lolos di seleksi bebas tes masuk perguruan tinggi. Ya, kalimat itu bukan sekedar harapan sambil lalu. Anda sebut secara spesifik. Itu tujuan akhir yang ada di benak Anda. Tensis. Dan ini adalah sebuah pivot, pergeseran poros strategis yang krusial banget. Ini mengubah seluruh arena permainannya. Kalau tujuan utamanya lolos lewat jalur non-tes, fokusnya nggak lagi murni soal gimana naklukin soal tes yang super sulit. Fokusnya geser jadi, gimana caranya saya optimalkan kriteria-kriteria lain yang jadi penilaian di jalur itu. Jadi, bukan lagi cuma mikir gimana caranya dapat nilai 80 di tes berikutnya, tapi pertanyaannya jadi, apa aja yang dinilai di jalur bebas tes dan gimana saya bisa maksimalin setiap poin penilaiannya? Tepat. Dan dari sini, kita bisa mulai bangun pilar-pilar strategi baru. Saya lihat ada 3 pilar utama. Pilar pertama, kita sebut aja strategi analitis. Oke, strategi analitis. Maksudnya gimana tuh? Artinya, jangan buang hasil tes November kemarin. Jangan dibakar atau disobek-sobek karena kecewa. Justru, pakai itu sebagai alat diagnostik paling berharga yang Anda punya. Jangan cuma lihat angka akhirnya yang di bawah 50. Itu info yang nggak guna. Ambil lembar jawabannya, terus mainkan peran sebagai detektif. Analisis lebih dalam. Di pelajaran apa nilai Anda paling anjlok? Terus, di pelajaran itu, tipe soal kayak apa yang paling sering bikin Anda salah? Soal hafalan, soal analisis wacana, soal hitungan. Kayak dokter lihat hasil lab darah ya. Bukan cuma lihat, oh kolesterolnya tinggi. Tapi cari tahu, ini trigliseridanya atau LDL-nya. Penyebabnya apa? Pola makan atau genetis? Persis sekali. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu peta harta karun Anda. Peta itu nunjukin dengan jelas area mana yang jadi zona merah Anda.
Mungkin Anda lemah banget di geometri, atau mungkin Anda selalu kejebak soal interpretasi grafik. Tahu kelemahan spesifik ini jauh lebih berharga daripada sekedar tahu nilai saya jelek. Itu pilar pertama. Oke, pilar pertama, pakai data lama buat analisis mendalam, jadi detektif buat diri sendiri. Apa pilar yang kedua? Pilar kedua adalah strategi fokus. Ini nyambung banget sama diskusi kita soal dua bimbel tadi. Coba pertimbangkan lagi secara jujur dan objektif efektivitas keduanya. Mungkin Anda bisa bikin daftar plus minus. Bimbel A, gurunya enak tapi materinya kurang dalam. Bimbel B, soalnya menantang tapi penjelasannya kecepatan. Mana yang lebih cocok sama gaya belajar Anda? Wow, tunggu dulu. Mengurangi. Jujur itu berlawanan banget sama semua yang pernah saya dengar. Logika kita kan selalu makin banyak belajar, makin bagus kan? Jadi ide buat sengaja ngelepas salah satu sumber belajar itu rasanya aneh. Kenapa itu bisa lebih efektif? Karena yang kita kejar bukan kuantitas jam belajar, tapi kualitas pemahaman dan kesiapan mental. Sangat mungkin strategi baru Anda yang paling radikal dan efektif adalah memilih satu bimbel yang terbaik dan pakai waktu ekstra yang Anda dapat untuk hal-hal yang selama ini hilang, yaitu latihan soal mandiri yang terarah berdasarkan hasil analisis di pilar pertama tadi, istirahat yang cukup, dan ngelola mental biar nggak stres. Ingat, yang kita kejar itu performa puncak di hari H. Dan itu butuh manajemen energi, bukan cuma manajemen waktu. Oke, saya mulai paham logikanya. Jadi ini bukan ngurangin usaha, tapi mengalokasikan usaha ke tempat yang lebih tepat. Strategi analitis, strategi fokus, lalu pilar ketiga, yang kayaknya paling krusial berdasarkan tujuan Anda. Benar, pilar ketiga, strategi jalur non-tes. Karena tujuan eksplisit Anda adalah seleksi bebas tes, maka semua strategi Anda harus bermuara ke sana. Artinya, fokus utama Anda harus dialihkan ke apa aja yang jadi komponen penilaian di jalur itu. Sekarang tugas Anda jadi peneliti. Buka website universitas dan jurusan impian Anda. Cari info detail soal jalur seleksi non-tes, jalur prestasi, atau apapun namanya. Catat syaratnya. Jadi ini bukan lagi soal belajar materi tes, tapi lebih ke membangun profil diri. Tepat sekali. Cari tahu. Apa yang dinilai itu nilai rapor semester 1 sampai 5. Kalau iya, energi Anda harus diarahkan buat mastiin nilai semester depan itu maksimal. Apa ada penilaian prestasi non-akademik, sertifikat lomba, ikut organisasi? Kalau iya, mulai kumpulin dan siapin portofolio terbaik Anda. Apa ada esai motivasi yang harus ditulis? Mulai cicil draftnya dari sekarang. Setiap universitas kan bobotnya beda-beda. Strategi Anda bakal jauh lebih tajam kalau Anda tahu persis targetnya. Ini benar-benar ngubah cara pandang. Dari pendekatan nembak pakai senapan mesin ke segala arah, jadi pendekatan penembak jitu yang fokus ke satu target jelas. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir catatan Anda, yang sama pentingnya. Anda nggak cuma nanya soal strategi, tapi juga bagaimana saya menghadapi ini. Ini pertanyaan soal mental, soal resiliensi. Ya, dan ini pertanyaan yang menunjukkan kedewasaan. Sadar kalau ada aspek emosional yang perlu dikelola, itu udah separuh kemenangan. Menghadapi situasi ini dimulai dengan satu langkah fundamental. Pisahkan identitas diri Anda dari satu hasil tes. Anda bukanlah nilai Anda. Skor 48 itu nggak mendefinisikan siapa Anda, apa potensi Anda, atau seberapa keras Anda udah kerja. Itu cuma angka. Ngomongnya sih gampang ya, tapi ngelakuinnya. Saat perasaan gagal itu datang, rasanya susah banget buat nggak percaya sama perasaan itu. Gimana cara praktisnya? Dengan tidak melawannya. Akui dulu perasaan itu. Izinkan diri Anda merasa kecewa, atau marah, atau sedih. Oke, aku kecewa banget sekarang, dan itu nggak apa-apa. Kasih waktu, mungkin sehari 2 hari, buat berkabung. Tapi pasang alarm. Setelah waktu itu habis, saatnya bergerak. Kuncinya adalah pergeseran fokus secara sadar. Pergeseran fokus. Dari apa ke apa? Dari pertanyaan yang menyalahkan diri ke pertanyaan yang berorientasi ke solusi. Ini latihan mental yang harus diulang-ulang. Setiap kali pikiran, kenapa aku gagal muncul, paksa ganti dengan apa yang bisa aku pelajari dari sini. Setiap kali pikiran, aku bodoh, muncul, ganti dengan bagian mana dari materi ini yang belum aku kuasai dan gimana cara nguasainya. Jadi ini kayak ngelatih otot di gym ya, awalnya berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Tiap ada pikiran negatif, kita secara sadar ganti dengan pertanyaan yang lebih konstruktif dan penuh rasa ingin tahu. Tepat.
Cara paling ampuh buat hadapi ini adalah dengan mengubah energi kecewa jadi energi keingintahuan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil berdasarkan analisis baru ini, bukan berdasarkan panik, itu adalah cara Anda menghadapi situasi ini secara aktif. Menganalisis hasil tes, itu tindakan menghadapi. Mengevaluasi jadwal bimbel, itu tindakan menghadapi. Meriset jalur non-tes, juga tindakan menghadapi. Dengan bertindak, Anda ambil lagi kendalinya, dan perasaan nggak berdaya itu pelan-pelan akan hilang. Luar biasa. Jadi dari catatan singkat Anda, kita udah menempuh perjalanan yang lumayan jauh ya. Kita mulai dari bingkai ulang hasil tes, dari kegagalan jadi data berharga, lalu kita mempertanyakan asumsi lebih banyak selalu lebih baik, dan mulai metain 3 pilar strategi baru. Analisis mendalam, fokus pada kualitas, dan penyesuaian target ke jalur non-tes. Intinya, kekecewaan yang Anda rasakan sekarang, itu bisa jadi titik balik yang kuat banget. Ini kesempatan yang dipaksakan ke Anda untuk berhenti sejenak, evaluasi lagi seluruh pendekatan Anda, dan bergerak maju dengan cara yang jauh lebih cerdas, lebih selaras sama tujuan akhir Anda. Ini bukan lagi soal mencoba lebih keras, karena Anda sudah buktiin Anda bisa. Tapi tentang mencoba dengan lebih tepat. Benar sekali. Dan sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Anggap aja tantangan kecil. Setelah ini selesai, coba ambil lagi lembar hasil tes yang mengecewakan itu. Abaikan dulu skor akhirnya. Coba temukan dan lingkari satu tipe soal yang paling sering bikin Anda salah. Cuma satu jenis. Mungkin soal deret angka, atau soal mencari ide pokok paragraf. Lalu pertanyaan yang perlu Anda jawab dengan jujur untuk diri sendiri bukanlah bagaimana cara menjawab soal ini, tapi mengapa saya terus-menerus salah di tipe soal seperti ini? Apakah karena saya nggak hafal rumusnya? Atau karena saya selalu buru-buru dan salah baca pertanyaan di bagian itu? Apakah saya langsung panik dan gebleng tiap kali lihat tipe soal ini muncul? Jawaban jujur atas pertanyaan mengapa, itu mungkin adalah awal dari strategi baru yang paling efektif yang sedang Anda cari. Itu adalah kunci yang membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Bukan cuma soal materi pelajaran, tapi soal diri Anda sendiri sebagai seorang pembelajar.